Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saudara-saudari dimanapun berada, kinhayungan rezeki berkah melimpah barokah sejahtera. Amin, amin, amin. Kembali lagi jumpa pada kesempatan hari yang baik ya. Jangan bosan-bosan teman, kita kutip-kutip, saya baca-baca buku dan catatan tentang kisah-kisah yang ada atau catatan berdasarkan prasasti. Mungkin ya para ahli sejarah yang telah menulis, kita tinggal menikmati. Saya menikmati membaca, belajar di sini ya teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa diambil intisari menjadi referensi dan menambah cinta kepada tanah air kita. Amin, amin, amin. Masih seputar Kerajaan Medang ya teman, yang berdiri pada abad ke-8, lalu pada abad ke-10 berpindah ya, yang didirikan yang kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Syailendra dan Wangsa Isyana. Jadi ada dua kubu, satu kerabat ini Syailendra dan Wangsa Isyana. Kalau nggak salah Wangsa Syailendra adalah rakyat Pikatan ya, yang masih tetap berada di Pulau Jawa. Lalu yang golongan dari yang dinamakan Balaputra Dewa itu berpindah sampai ke Sumatera. Itu sama-sama masih satu kerabat ya, lebih kurangnya seperti itu teman. Ini abad kejayaan Medang, di mana kerajaan ini adalah negeri yang banyak membangun candi-candi teman. Banyak sekali candi-candi ya yang dibangun pada era ini. Dari kerajaan Medang, di mana wangsa-wangsa atau dari keturunan ini akhirnya menyebar ke berbagai daerah ya. Yuk kita tengok langsung ya. Lalu pada tahun berapa prediksi para ahli sejarah di mana perpindahan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, dan sebab musababnya itu bagaimana kedatuan atau kedaton keraton itu berpindah ya teman. Di sini saya akan baca nih. Nama Medang muncul kemudian pada Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Sanggurah, Prasasti Paradah, dan beberapa prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Sebagai akibatnya para sejarawan cenderung mengidentifikasi periode Jawa Timur. Nah, ini ya. Pertama Jawa Tengah teman. Jawa Tengah itu 732 Masehi ya, sampai 929 Masehi. Nah, lalu ada sebab musabab. Diprediksi adalah seperti meletusnya Gunung Merapi besar ya, bencana alam Merapi di Jawa Tengah. Lalu berpindahlah ini kerajaan Medang ini ya ke Jawa Timur. Itu era tahun 929 sampai 1016 Masehi. Setelah itu ada era di mana kembali lagi ke Jawa Tengah ya teman, 1016 Masehi. Jadi 732 Masehi sampai 929 Masehi itu berada di Jawa Tengah. Lalu 929 ini era meletus Gunung Merapi ya teman, diprediksi sampai 1016 itu berada di Jawa Timur. Lalu ada serangan dari Sumatera, dari Balaputra Dewa, lalu beberapa itu tokoh kembali ke Jawa Tengah lagi, lebih kurangnya seperti itu ya teman. Yuk kita lanjut. Jadi kemudian wangsa yang memerintah kerajaan Medang terbagi menjadi dua kubu yang diidentifikasi sebagai Syailendra, pemuja Siwa, dan Syailendra, penganut Buddha Mahayana. Perang saudara terjadi, hasilnya adalah Wangsa Syailendra dibagi menjadi dua kerajaan yang kuat. Nah ini ya, Wangsa Syailendra pemuja Siwa berkuasa di Jawa dipimpin oleh Rakai Pikatan, ini eranya ya teman. Dan Wangsa Syailendra penganut Buddha berkuasa di Sumatera dipimpin oleh Balaputra Dewa teman. Perselisihan di antara mereka tidak berakhir ya sampai 1016 Masehi, ketika Wangsa Syailendra yang berbasis di Sumatera atau yang dipimpin oleh Balaputra Dewa itu ya menghasut Haji Wurawari, seorang vassal kerajaan Medang dari Elwaram, yang memberontak kepada Dharma Wangsa Teguh. Waktu itu era Dharma Wangsa Teguh ya, waktu di Jawa Timur 1016 Masehi ini ada pemberontakan dari dari gerakan dari Sumatera ini yang dipimpin oleh Balaputra Dewa. Sama-sama dulu adalah kerabat ya teman, berkurangnya seperti itu. Jadi kita lanjut ya. Nah, sebab musabab berpindahnya dari Jawa Tengah kerajaan Medang lalu ke Jawa Timur itu seperti apa? Nah, itu eranya era siapa ya? Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Isyana memindahkan pusat kedaton atau kedatuan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tanpa memutus hubungan dengan leluhur terdahulu yang ada di Jawa Tengah ya. Ia menyebut leluhurnya dengan kalimat Rahyanta I Medan Ibumi Mataram pada Prasasti Anjuk Ladang dan Prasasti Paradah.
Letusan Gunung Merapi yang parah, teman, mungkin telah menyebabkan pemindahan pusat keraton atau keraton dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sejarawan menyatakan bahwa beberapa waktu pada masa pemerintahan Dyah Wawa dari bumi Mataram, eranya nih 924-929, Gunung Merapi meletus dan menghancurkan ibu kota Medang di Mataram. Ini di Jawa Tengah ya teman. Letusan Gunung Merapi ini dikenal dengan sebutan Pralaya Mataram atau bencana Mataram. Di Jawa Timur ibu kota baru Medang berada di Tamwlang. Nah ini Tamwlang ya teman. Lalu berpindah lagi nih beberapa tahun kemudian ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh. Dan terakhir ke Wiwatan pada masa Dharma Wangsa Teguh ini. Oke teman. Nah lanjut ya. Penyebutan bersejarah nama Mataram tidak disamakan dengan kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok ya. Ini berbeda ya teman. Oke. Nah kita lanjut ya teman. Ya, bagaimana dengan candi-candi pada masa era itu ya, masa kerajaan Medang, sekalipun ada polemik dari kubu yang dari Wangsa yang sama-sama satu kerabat lalu berpindah ke Sumatera itu, tapi tetap di Jawa Tengah, di Pulau Jawa khususnya itu banyak membangun candi ya, dari era ke era diteruskan oleh raja ini, lalu berganti raja lagi, kejayaan lagi siapa, lalu tetap membangun. Nah, candi apa saja nih teman ya? Candi Hindu lainnya yang berasal dari Medang, kerajaan Medang adalah Candi Sambisari, Candi Gebang, Candi Barong, Candi Ijo, dan Candi Morangan. Meskipun Siwais, umat Buddha tetap berada di bawah perlindungan kerajaan. Candi Sewu yang didedikasikan untuk Manjusri atau Buddha, dipersembahkan ya, lebih kurangnya untuk Buddha nih. Menurut prasasti Kelurak, mungkin awalnya dibangun oleh Rakai Panangkaran, tetapi kemudian pembangunannya diperluas dan selesai pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang raja yang beragama Hindu Siwa yang menikah dengan Pramodawardhani, seorang putri dari Samaratungga beragama Buddha. Sebagian besar rakyat mempertahankan agama lama mereka ya, Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Candi Buddha seperti Candi Plaosan, Candi Banyunibo, dan Candi Sojiwan juga dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Lalu peralihan kekuasaan ya teman. Ratu Boko, sebuah bukit berbenteng disebut dalam prasasti Siwagra ya sebagai lokasi pertempuran. Nah ini, jadi Ratu Boko sebuah bukit berbenteng. Nah, ini tidak diketahui apakah Balaputra Dewa yang dari Sumatera itu yang pergi dari Jawa atau karena diusir karena persengketaan lalu berkuasa di Sumatera. Nah, karena sengketa suksesi dengan Rakai Pikatan atau apakah dia sudah memerintah di Sumatera. Jadi tidak diketahui ini ada sengketa dengan Rakai Pikatan, ada perselisihan lalu pergi ke Sumatera ataukah memang sudah ada kekuasaan di sana ya, sudah menguasai gitu. Belum diketahui secara pasti, tetapi Balaputra Dewa dari Wangsa Syailendra, Balaputra Dewa yang dari Sumatera ya, akhirnya berkuasa di Sumatera. Ada bukti-bukti mungkin ya di sana kekuasaannya. Dan dinobatkan sebagai Raja Sriwijaya. Sejarawan berpendapat bahwa ini dikarenakan ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira. Samaragrawira menikah dengan Dewi Tara Putri Dharmasetu dari Sriwijaya. Nah ini menjadikan Balaputra Dewa sebagai pewaris tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa Raja Sriwijaya kemudian menyatakan klaimnya sebagai ahli waris yang sah Wangsa Syailendra dari garis ayahnya. Jadi yang mengakui, mendeklarasikan saya adalah keturunan dari Wangsa Syailendra dari keturunan ayahnya ini, yang Balaputra Dewa yang di Sumatera ya. Samaragrawira Raja keempat Medang di Jawa, sebagaimana dinyatakan dalam prasasti Nalanda 860 Masehi. Nah ini ada nama baru nih,
Grawira, raja keempat Medang di Jawa. Oh, raja keempat. Eranya lebih tua lagi ya teman. Oke. Prasasti Siwagra 856 Masehi menyebutkan tentang peperangan yang menentang pemerintahan Rakai Pikatan, teman. Oke, terima kasih. Kita sampai sini dulu ya. Besok kita lanjut, masih banyak nih kelanjutannya, sangat menarik. Semoga bermanfaat, bisa diambil intisari, menambah wawasan kita, menambah cinta tanah air kita, Nusantara kita ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, sehat-sehat walafiat ya dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada salah kata, gelandet-gelandet bahasanya begitu ya, kalau saya lagi baca begitu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Dan tidak bermaksud menyudutkan pihak golongan manapun. Terima kasih teman-teman. Rahayu, 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 saudara-saudariku dimanapun berada, kinayungan, rezeki berkah melimpah barokah, amin, 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 sehat panjang umur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.